warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kita semua hari ini mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Oke, nah sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Siap, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Iwan ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Pak Iwan absen manual dan juga di aplikasi. Ya, yang tidak hadir hari ini siapa? Jadi biar cepat. Berarti ini. Jangan lupa yang di aplikasi yang bertugas absen itu di absen nihil. Jadi Pak Iwan absen dulu. Seperti biasa ya, selfie dulu ya. Ya, tidak apa-apa. Jelas ya semuanya ya. Selfie dulu ya. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Iwan menginginkan anak-anak menggambarkan kondisi diri kalian sendiri ya. Hari ini dengan menuliskan kata benda, hewan boleh, tumbuhan boleh, apapun bebas ya, di post-it yang sudah kalian sediakan. Nanti anak-anak tempel di papan tulis. Oke? Oke, Pak. Bebas ya tentang kondisi anak-anak hari ini. Silakan. Jangan Thailand beri waktu 1 menit untuk menulis kondisi kalian hari ini. Pak Iwan tulis di sini ya. Tentang hari ini. Boleh menyebutkan nama hewan, nama tumbuhan, ataupun nama benda atau barang yang menggambarkan kondisi emosional, kondisi sana. Silakan. Tidak usah diberi nama. Yang sudah selesai bisa langsung ditempel di papan tulis. Silakan. Oke.
Oke, yang kedua, badan tentang perairan, partai, tenang, berarti kondisinya tenang. Oke. Oke, sama. Nah, ini banyak sekali tentang hari ini, ayam, kucing, ular, kuku-kuku, ular dan banyak sekali. Berarti perasaannya tidak menentu ya, tidak stabil. Oke, ya, jadi beberapa sampel yang Pak Iwan bacakan tadi menggambarkan secara umum kondisi emosional dan sosial anak. Oleh karena itu, marilah kita sejenak menghentikan, memejamkan mata kita untuk melaksanakan mindfulness atau berkesadaran penuh untuk mengembalikan fokus kita agar pada pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Oke, silakan duduk yang tegak, ya. Duduk yang tegak. Pak Iwan hitung hitungan sampai ketiga, mulai pejamkan mata. 1, 2, 3. Pejamkan mata. Fokus. Ingat masa depan anak-anak. Tujuan belajar itu cita-cita. Kembalikan fokus. Ini dalam hitungan ketiga, silakan buka mata. 1, 2, 3. Terima kasih. Bagaimana? Sudah bisa fokus lagi ya? Jadi yang tadi menggambarkan banyak sekali hewan. Ya, hari ini kita kembali fokus untuk menjadi pembelajaran. Nah, anak-anak, Pak Iwan akan bertanya pada anak semua. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Nah, coba tadi saat berangkat ke sekolah, diingat-ingat kembali. Apakah anak-anak itu melihat atau menemukan sampah yang berserakan di jalan atau di tempat yang kalian lewati? Siapa coba? Acungkan tangan. Ya, Vera. Sampah apa yang kalian temukan atau yang Vera lihat tadi saat berangkat ke sekolah? Sampah plastik. Plastik? Iya. Gimana ya? Plastik ya. Oke, bagus. Yang lain? Nanti Vera banyak melihat sampah plastik. Oke. Yang lain? Ya, bisa. Sampah plastik di sungai. Di sungai? Lewat sungai tadi. Kan ini kan jalan kan. Oke. Jadi banyak sekali sampah yang ditemukan. Nah, terus di sini selanjutnya, ya, kira-kira sampah apa nih yang paling banyak ditemukan anak-anak tadi? Yang paling sering muncul itu tadi? Sampah plastik. Plastik ya? Iya. Plastik. Kira-kira sumbernya dari mana plastik? Plastik apa? Nah, oke. Selain itu, Gas es. gas es, bungkus makanannya sama ya, bukan? Oke. Nah, kira-kira sampah itu bisa diurai nggak? Bisa kita manfaatkan kembali nggak kira-kira? Bisa. Bisa ya? Oke, bisa. Jadi tergantung kita memanfaatkannya. Nah, kira-kira plastik itu kira ya, anak-anak kira-kira bisa diolah atau bisa kita daur ulang kembali gitu? Bisa ya? Nah, contohnya misalnya seperti apa nanti? Kira-kira? Oke. Nah, dari persepsi yang Pak Iwan sampaikan tadi, kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Kira-kira? Tentang limbah. Tentang apa? Limbah. Oke. Daur Terus ulang limbah. daur ulang? Limbah. Oke. Daur yang lain. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang limbah, di mana tujuan pembelajarannya. Oke. Nah, ini kompetensi dasarnya. Yang pertama, menganalisis limbah di lingkungan sekitar. Yang kedua, selanjutnya
Yang kedua, kita mampu KD keterampilan melakukan penanganan ya limbah di lingkungan sekitar. Artinya kita harus memberikan solusi ya, dan aksi nyata terhadap limbah yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, tujuan pembelajarannya anak-anak. Nah, bisa dilihat supaya anak-anak paham kira-kira nanti hari ini kita akan mencapai apa. Yang pertama ya, melalui kerja kelompok nanti akan dapat menganalisis limbah dan karakteristiknya. Ya, karena limbah itu bermacam-macam. Tadi yang sudah anak sebutkan, plastik, terus ada botol minuman, ada limbah yang di sungai dan seterusnya. Oke. Nah, yang kedua, jadi anak-anak mampu mengklasifikasi. Jadi mampu mengklasifikasi limbah, jenis limbah apa saja sih limbah ini? Ya. Jadi paham nanti. Yang ketiga, di situ memahami prosedur penanganan limbah di lingkungan sekitar. Jadi idenya nanti anak-anak apa, punya solusi seperti apa untuk menyelesaikan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Terus yang berikutnya merumuskan strategi ya, dan peralatan dalam penanganan limbah. Jadi nanti anak-anak akan mampu menyusun strategi untuk menyelesaikan penanganan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Sedangkan yang poin kelima itu nanti akan kita capai di pertemuan berikutnya. Oke? Oke. Oke. Nah, setelah ini kita lihat berikutnya. Oke, cermati gambar berikut. Nah, lihat anak-anak, ini gambar apa ini kira-kira? Sampah. Oke, sampah di mana itu? Yang pertama? Kantor. Bukan di kantor ya? Apa saja? Plastik. Oke. Kira-kira bisa didaur ulang nggak kira-kira? Bisa. Nah, oke. Jadi gambar yang pertama ini adalah menggambarkan sampah di kantor. Ya, di mana di situ banyak mencerminkan apa? Sampah yang berasal dari kertas ya. Oke. Selanjutnya Sampah plastik. sampah plastik di mana itu? Di pasar. Di pasar ya. Oke. Di pasar tadi banyak sekali ditemukan ya sampah plastik yang berserakan. Kira-kira kalau pasar seperti ini mau beli tidak ya? Tidak. Oke. Selanjutnya yang ketiga, Limbah Pabrik. limbah pabrik. Oke. Nah ini yang selanjutnya Apa di bukan? sungai. Sungai yang terpapar. Nah ini limbah yang berasal dari mana? Ah, dari mana? Dari pertanian. Ya, oke. Ini adalah limbah yang berasal dari pertanian. Oke. Dari beberapa gambar tadi, anak-anak coba buat pertanyaan mendasar tentang permasalahan limbah yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Setelah melihat tayangan tadi, kan tadi ada beberapa ya. Ada limbah perkantoran, ada limbah di sungai, ada di pasar. Coba anak-anak buat pertanyaan mendasar tentang limbah yang ada di lingkungan sekitar. Oke, silakan, Vera. Solusi apa yang kita berikan dalam penanganan limbah? Oke, solusi apa yang akan kita berikan dalam penanganan? Oke, bagus. Ya. Jadi Vera langsung kepada solusinya. Ya. Oke, selanjutnya yang lain. Ya, berarti. Apa dampak sampah plastik terhadap kesuburan? Oke, apa dampak sampah plastik terhadap kesuburan tanah? Oke, ya bagus ya. Jadi berarti waktu fokus ke gambar berapa tadi? Kedua. Ya. Oke, Linda. Bagaimana mengolah limbah menjadi barang yang berguna? Nah, bagaimana mengolah limbah menjadi barang yang Berguna. Oke, jadi setelah anak-anak melihat tayangan tadi, muncullah beberapa masalah yang kalian keluarkan melalui pertanyaan yang sudah sebagian teman kalian sebutkan. Tadi bagaimana memberikan solusi, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, dan bagaimana kita mengolah menjadi barang. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih dalam lagi, anak-anak silakan membentuk kelompok, ya,
Silakan tentukan sendiri sudah kelompoknya yang mungkin yang sudah biasa kita laksanakan dari kemarin-kemarin. Tentukan kelompoknya, lalu silakan langsung gabung. Ya bisa mungkin bangunnya langsung bisa dibuka. Jadi bentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Ini kan jumlahnya pas ya. Kelas keluarga terdiri dari 6 pas. Jadi dibagi menjadi 4 kelompok. Oke, silakan langsung dibentuk dari sekarang. Berupa lembar kerja peserta didik LKPD yang nantinya dari isi LKPD ini anak-anak akan menyusun desain proyek dan jadwal aktivitas pelaksanaan proyeknya untuk memberikan solusi penanganan terhadap limbah yang ada di lingkungan sekitar. Jadi anak-anak di sini boleh menggunakan handphone, sumber referensi yang lain yang berdasarkan kajian literatur. Boleh anak-anak memanfaatkan handphonenya untuk mencari kajian literatur yang ada di handphone kalian masing-masing. Sebenarnya bisa anak-anak eksplor juga dengan buku yang sudah ada, ya. Paham ya? Paham. Nah, Pak Iwan di sini berikan waktu kurang lebih 30 menit untuk menyelesaikan ini, ya. Silakan dianalisis, ya. Silakan didiskusikan dulu kira-kira penanganan seperti apa yang akan anak-anak berikan. Boleh mencermati di lingkungan sekolah, boleh Pak? Boleh, silakan. Boleh memanfaatkan handphonenya, boleh, silakan. Waktunya 30 menit, ya. 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 Silakan petunjuknya dibaca dulu. Yang depan itu ada petunjuknya. Biar lebih detail lagi ditulis nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya ditulis, ketuanya siapa ditunjuk, ya. Silakan didiskusikan, pilih, disepakati kira-kira tempatnya di mana ya yang kalian temukan. Ini banyak. Nama anggota kelompoknya jangan lupa ditulis. Waktunya 30 menit, ya. Silakan berdiskusi dengan temannya. Tidak apa-apa. Boleh. Jadi di lembar kerja itu anak-anak akan menyusun desain perencanaan dan jadwal aktivitas proyek. Jadi di sini akan ada dua komponen utama. 30 menit dari sekarang. Mau pinjam buku kalian boleh, silakan. Mau pinjam silakan. Yang mau pinjam buku silakan. Jika ada pertanyaan silakan ya.
KPB itu akan meminta anak-anak untuk menganalisis lingkungan kita, ditentukan sepakati dengan tempat di mana tempatnya, boleh di sekolah, boleh di rumah, ya biasanya tempat yang sesuai di sana apa saja yang masuk dalam ini. Berjalan jadi sana ada yang memberikan masa timer waktu 30 menit. Ada yang menjaga timernya, jadi waktunya pas. Ini berjalan sampai jam 10:20 menit. Waktunya ya sambil ada yang jaga timer kurang lebih sampai 10. Ya. Jam 10:20 ya.
Jadi engine-nya nanti katanya dari proyek ini menangani kemudian sekitar 5 bulan atau misalnya dari tadi tempat ini terdapatkan atau nanti yang itu baru kalian lari ke sini masuk ternyata di sini saya akan menghasilkan timernya jangan lupa ya, sambil dilihat sampai jam 10.
Jadwal aktivitas oleh juga. Nah, berarti kan setelahnya berarti 2 hari tanggal setelahnya. Minimal ya, kalau misalnya dalam 3 hari selesai silakan. Boleh, makanya begitu kan di sini misalnya apa menyiapkannya ya kita ya tapi kan mulai dari
bisa mengakses ini. Nanti kalian share di grup bahan ajarnya, LKPD-nya juga siap, bisa di barcode ya. Baik, Pak. Nah, itu tentang limbah hari ini. Ya. Bahan ajarnya ada ini. Nah, ini bahan ajar, ini LKPD-nya bisa diakses melalui HP kalian. Ya. Medianya juga ada di sini, ya di sini juga bisa anak-anak bisa barcode. Booking scanner tetap digunakan, jangan lupa. Nanti. Pulang 4 menit.
fasilitator menyampaikan pendapat. Ya, di sini kalau misalnya sesuai dengan masalah dan benar, itu sangat baik, skornya 4. Terus menanggapi pendapat, ini mempertahankan pendapat. Ya, jadi ada yang kan dinilai secara diskusi dan presentasi. Ya. Ya, 5 menit lagi sudah. Diskusi. Oke, untuk urutan kelompoknya kan belum Pak Iwan urutkan ya, hanya langsung untuk kelompok. Pak Iwan tawarkan yang akan menjadi kelompok 1 kelompok mana? Silakan. Yang akan menjadi kelompok 1 siapa? Kelompok siap jadi kelompok 1. Ayo yang siap, mungkin yang akan tampil dulu boleh, silakan. Setelah ini yang akan tampil mempresentasikan desain rancangan proyek dan jadwalnya boleh. Setelah ini yang mau tampil dulu silakan. Sebelum saya dulu. Oke, kelompoknya Sotim. Oke, sebentar lagi ya. Saya perhatikan. Kelompoknya Sotim siap tampil dulu. Alatnya kelompoknya Sotim? Kelompoknya Vera. Oke. Oke, saya kira cukup waktunya. Jadi yang akan tampil pertama kali adalah kelompok Sotim, akan mempresentasikan hasil desain proyek yang akan disampaikan beserta dengan jadwal aktivitasnya. Anak-anak perlu saya sampaikan dalam presentasi diskusi harus berbagi peran, ya. Tidak boleh langsung maju terus membacakan. Ada yang menjadi seorang moderator,
ada yang menjadi pemateri, ada yang menjadi notulen, ada yang menjadi pemberi tanggapan atau umpan balik. Ya, yang moderator itu tugasnya apa? Perkenalkan. Selain memperkenalkan, artinya Membuka. membuka. Setelah membuka, mengarahkan, bisa. Terus menyimpulkan dan menutup. Itu tugas dari seorang moderator. Pemateri, ya, yang menyampaikan materinya. Penyaji, yang notulen, menulis hasil diskusinya. Yang memberi umpan balik, yang menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Oke, siap, silakan maju kelompoknya voting. Nah, ini kelompok 1, saya sebut kelompok 1 ya, silakan. Oke, penilaiannya diperhatikan dengan baik. Silakan. Ya, silakan. Ya. Oke. Yang lain perhatikan, silakan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini sebagai kelompok 1. Saya Alisa Jereja sebagai moderator. Di samping saya ada Rio Himam Husna sebagai pemateri. Di samping Rio Himam Husna ada Siti Kamelia sebagai sesi tanya jawab. Di samping Siti Kamelia ada Notulen yaitu sebagai Abi. Kami di sini mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri, saya akan menjelaskan tentang diskusi yang telah kami lakukan, yaitu tentang jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah terbagi menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Adapun sampah-sampah yang organik yaitu sampah sayur, sisa makanan dan daun. Sedangkan anorganik yaitu botol kaca, gelas plastik, kardus bekas, sampah plastik, logam plastik dan barang elektronik. Adapun pemanfaatan kembali dari sampah-sampah yang bisa didaur ulang maupun bisa diurai, yaitu sampah sayur yang bisa diurai yaitu sampah sayur. Mohon maaf, maksud kami sampah yang bisa didaur ulang yaitu sampah sayur, sisa makanan, daun, gelas plastik, kardus bekas, sampah plastik. Sedangkan yang tidak bisa didaur ulang yaitu botol kaca, logam, dan elektronik. Kami memilih suatu barang atau suatu sampah yang kami produksi atau menghasilkan suatu barang, yaitu kardus bekas. Di sini kardus bekas sebagai celengan. Adapun alat-alat dan bahan untuk membuat celengan dari kardus bekas. Alatnya yaitu gunting dan lem. Bahannya yaitu kardus bekas. Adapun jadwal aktivitas proyek. 1. Persiapan. Kami mempersiapkan mencari kardus bekas, memilah sampah, menyiapkan alat dan perlengkapan seperti gunting dan lem. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu menggunting kardus bekas sesuai bentuk. Contohnya, persegi panjang sebanyak 4 buah. Yang kedua, merakit kardus yang sudah dipotong dengan lem. Yang ketiga, memberikan hias luar dengan kardus yang sudah dikupas agar terlihat menarik. Yang terakhir,
Desember 2022 dan hasil akhirnya telah jadi produk yaitu tanggal 11 Desember 2022. Baik, terima kasih kepada pemateri. Mungkin saya bukan istilahnya jawab. Ada yang bisa ditanyakan atau yang tidak dimengerti dari hasil diskusi kami? Baik, Ya. kelompok 2 silakan. Baik, mohon izin bertanya kelompok 1. Bagaimana jika kasus pencemaran limbah tersebut terjadi pada lingkungan sekitar kita? Solusi apa yang bisa diberikan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Terima kasih. Nah, untuk itu seperti ini. Oke, Ika, ada pertanyaan. Silakan dijawab. Baik, saya akan jawab. Untuk limbah, kita kan bisa memilah gitu kan. Nanti bisa didaur ulang seperti apa itu kan yang berguna gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Mungkin kelompok lain yang ingin bertanya, silakan kelompok kita. Tadi intinya apa? Yaitu celengan dari kardus bekas. Itu butuh waktu 1 hari kira-kira cukup atau tidak? Dan apa saja yang dilakukan dalam waktu 1 hari? Jadi kami akan menjawab sebenarnya untuk waktu 1 hari itu sudah cukup karena 1 hari itu kita sudah menemukan barang yang kita cari. Contohnya kita mencari, kita bisa memilah bahan kardus ini siap atau tidak untuk dijadikan celengan. Sudah cukup. Terima kasih. Mungkin kelompok lain yang ingin bertanya. Kesimpulannya yaitu limbah atau barang-barang bekas bisa didaur ulang kembali menjadi barang yang bisa berguna untuk depannya. Yang diambil tadi fokus di limbah Di limbah kardus bekas. atau ini ya. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita rekod dulu. Oke. Sedikit saya sampaikan, anak-anak, ya. Tadi kelompok 1 yang tampil pertama kali fokus pada limbah organik, yaitu sisa-sisa kardus yang akan dimanfaatkan menjadi produk daur ulang menjadi sebuah celengan ya, atau tempat tabungan seperti itu. Nah, ke depan harapan Pak Iwan, kita harus mampu menjaga dan memberikan solusi terhadap lingkungan yang ada di lingkungan sekitar kita itu supaya tetap bersih, ya, terutama bagi kesehatan kita, ya. Jadi dengan upaya yang anak-anak lakukan, ya, mudah-mudahan bisa mengurangi limbah ataupun sampah yang ada di lingkungan sekitar. Oke, silakan kelompok berikutnya. Ayo silakan.
selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai pemateri ini menjelaskan tentang jenis sampah. Jenis sampah dibagi menjadi dua bagian, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yaitu sisa sayur, buah yang sudah busuk dan daun. Sedangkan sampah anorganik yaitu botol plastik, kaleng, plastik bekas, gelas plastik, kertas, botol kaca, dan kaleng. Pemanfaatan dari sampah tersebut. Sampah yang bisa didaur ulang yaitu plastik, botol plastik, kertas, dan gelas plastik. Sedangkan yang tidak bisa diulang, sedangkan yang tidak bisa didaur ulang yaitu botol kaca. Di sini kami sebagai kelompok 2 mengambil sampah plastik untuk kami daur ulang dan kami jadikan produk yang bisa digunakan dan berguna, yaitu tempat sampah dari plastik. Alat yang kami gunakan pertama gunting, cutter atau silet, yang terakhir penggaris. Untuk bahan-bahan pembuatan produk yaitu plastik, lem, dan kardus sebagai bahan dasar. Selanjutnya jadwal aktivitas proyek. Untuk persiapan, pertama-tama kami mencari bahan untuk pembuatan yaitu plastik bekas deterjen. Kemudian memilah dan kami cuci. Lalu kita jemur. Setelah dijemur dipastikan sudah kering, kita akan lalu disimpan. Kita mencari bahan-bahan itu pada tanggal 9 Desember 2022, yaitu hari Jumat. Terus waktu pelaksanaan hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022. Dan rancangan pembuatan produk tersebut diukur sesuai panjang dan pendeknya, kemudian dipotong sesuai ukuran sudah diukur sebelumnya. Masing-masing anggota membentuk plastik yang sudah dipotong lalu dirancang dengan rancangan yang sudah didiskusikan. Dan untuk hasil akhir, kami menyelesaikan proyek tersebut satu hari, yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Desember tersebut. Sudah? Cukup? Baik, monggo kalau ada pertanyaan kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Ya baik, kelompok 1. Izin bertanya, dengan barang yang begitu banyak memerlukan plastik, apakah bisa kalian memilah, mencuci, dan mengerjakan dengan waktu 1 hari? Langsung dijawab boleh. Menerima pertanyaan yang lain boleh, sambil menunggu jawaban bisa membuka pertanyaan bagi yang lain. Saudara moderator, silakan. Baik, akan kami jawab pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Kita memerlukan waktu 2 hari untuk menyelesaikan proyek tersebut. Karena untuk waktu 1 hari saja tidak berhasil. Silakan gimana? Jawabannya di mana? Silakan. Bagaimana jawabannya? Bagaimana jawabannya? Sudah
dalam kurun waktu 1 bulan. Dan kami ingin menanyakan, apakah barang tersebut bisa dijual di pasaran? Dan jika bisa dijual, berapa harga per produk yang kalian buat? Produk tersebut bisa kita jual di pasaran dengan harga yang minim. Tidak kami perjualbelikan dengan harga yang tinggi. Soalnya kita di makhluk sosial, kalau barang bukan dijadikan barang yang siap pakai lalu memakai harga yang tinggi, otomatis masyarakat tidak ada yang beli. Oke, silakan kelompok yang lain. Saya ingin menambahkan. Oke, silakan. Kalau dijual dengan harga minim, apakah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kita? Kita kan juga butuh bayaran sebagai anggota yang menjual. Kalau jurusan akuntansi seperti ini ya. Saya kira itu cukup karena dalam pembuatan satu produk kita hanya membutuhkan 1 lem, satu gunting, 1 karet. Dan untuk harga jual kita tidak mungkin jual harga segitu, tidak mungkin jual di atas, di bawah harga bahan-bahan atau alat yang kita beli. Pastikan kita menjual dengan harga barang tersebut di atas alat dan bahan yang kita beli. Kembalikan ke penyangga. Oke, silakan disebutkan. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Oke. Ini yang kedua, mengenai kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disimpulkan dulu hasil diskusinya, baru dihitung. Ya, disimpulkan Mas Bato. Bukan hanya di Mas Bato. Ya. Kesimpulannya, kita dapat melakukan daur ulang limbah menjadi barang yang berguna dan siap pakai. Sudah? Silakan. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Iwan tanggapi ya, kelompok 2 tadi di rancangan proyeknya menyusun tempat sampah dari bahan plastik dalam kurun waktu 1 hari mulai dari persiapan, proses sampai hasil. Nah, ini sedikit saya koreksi. Kenapa kok di situ disertakan jadwal supaya anak-anak mampu melakukan tahap seperti itu. Jadi kalau waktu 1 hari itu saya rasa Pak Iwan kurang. Kenapa? Jadi yang ada dimanfaatkan, yang ada di lingkungan kita itu dimanfaatkan. Plastik itu pasti banyak. Tadi yang sudah ditemukan di awal sangat banyak sekali. Oke? Nah, jadi nanti direvisi rancangannya tidak 1 hari, boleh 3 sampai lebih itu boleh. Ya, artinya anak-anak benar-benar menetapkan persiapannya. Jadi tadi kan kelompok 2 menyampaikan plastiknya dipilah dulu, lalu dicuci. Perlu dijemur nggak kira-kira ya? Perlu Pak, kan bisa. Oke, berarti perlu dicantumkan juga biar apa? Biar benar-benar bersih, steril, baru nanti bisa anak-anak proses untuk dibuat menjadi produk daur ulang. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi juga Pak Iwan menanggapi sedikit dari kelompoknya Mbak Dinda tadi menanyakan kira-kira ada penghasilan nggak kalau misalnya dijual dengan harga minim. Nah, nanti itu dikalkulasi, anak-anak akan menyusun itu
yang sudah jadi. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok berapa yang menetapi? Ya. Kelompoknya siapa dulu? Silakan, tinggal 2 kelompok lagi. Kelompoknya Mbak Dinda, Mas Vicky. Oke, silakan. Mbak Dinda siap? Silakan. Ya. Ya, silakan. Terus sedikit geser. Ya, silakan. Siapa moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bita Pratika Lestari, kelompok 4 dari kelas 10 AKM. Saya sebagai moderator dan di samping saya sebagai pemateri dan teman-teman yang lain mengikuti kegiatan pemateri. Dan siang ini saya ingin siang hari ini saya ingin mempresentasikan tentang daur ulang, dan saya serahkan kepada pemateri. Jenis sampah organik, sampah basah, Silakan dulu materinya. Kita sampaikan. sampah organik, sayuran, Di sini ada jenis sampah. Yang organik terdiri dari 2 jenis sampah, yaitu sampah basah dan sampah kering. Sampah basah sisa sayur, kulit pisang, buah yang busuk. Sampah kering, kayu, ranting pohon, dan daun kering. Yang kedua adalah jenis sampah anorganik. Botol plastik, kaleng, sampah logam, wadah kemasan plastik. Pemanfaatan kembali. Sampah yang bisa didaur ulang yaitu plastik. Kita memilih plastik. Dan yang tidak bisa didaur ulang yaitu sampah basah tadi, buah yang busuk, sisa sayuran, kulit pisang, dan lain sebagainya. Produk yang akan dihasilkan dari sampah ini adalah kerajinan tas dari sisa atau wadah kemasan. Alatnya gunting, lem, cutter, korek, lilin, jarum. Bahannya plastik, lem, resleting, kain kulit, dan benang. Tahapannya persiapan. Yang pertama kita mencari plastik sisa-sisa makanan. Kemudian kita memilah, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, membersihkan bungkusan plastik atau sisa makanan tersebut, mencuci dan mengeringkan plastik yang sudah dibersihkan. Itu dilakukan besok 9 Desember hari Kamis, hari Jumat maksudnya. Pelaksanaannya yang pertama mengukur ukuran tas yang diinginkan, mengisi dan merakit wadah kemasan tersebut sebanyak yang diperlukan, menganyam bungkus yang sudah dilipat dengan cara menjahit pada bagian tas, menambahkan kain kuning atau kain polos pada bagian dalam tas, pasang resleting dan tali agar terlihat lebih baik. Pelaksanaannya Sabtu sampai dengan Minggu 10 sampai dengan 11 Desember 2020.
Ya, dari kelompok 1. Baik, kami akan menanyakan dari sekian banyaknya sampah, mengapa kelompok 3 memilih untuk mendaur ulang sampah plastik? Maaf, kenapa? Karena sampah plastik bisa dilakukan. Maksudnya gampang dan mudah ditemukan. Banyak ditemukan di lingkungan. Maaf, saya juga akan menanyakan. Jika sampah plastik gampang dicari atau ditemukan di wilayah kita, lalu dengan botol, gelas sudah banyak di luar sana dan berserakan, mengapa kalian tidak memilih sampah tersebut? Karena kita lebih terfokus pada kerajinan yang akan kita buat dan akan kita jual di pasar. Maaf, kami semua itu seperti gelas, botol plastik juga bisa dibuat kerajinan. Contohnya, dengan botol plastik kita bisa membuat tempat pensil, tempat tisu dan lain sebagainya. Karena memang tema yang kita pilih adalah sampah yang banyak kita temukan di sekitar sini. Dan kebetulan sampah yang sering kita temui adalah sampah plastik bekas makanan. Dan sesuai ahli kita hanya bisa membuat tas, kita bisa membuat tas dari plastik tersebut. Jadi kita memilih tema itu. Dan satu lagi, di materi dari kelompok 3, bahan atau sampah dari sisa makanan dan buah-buahan kita bisa menjadikan sampah tersebut menjadi pupuk organik. Saya Jadi rasa tidak bisa. contohnya saya akan memberikan jawaban. Contohnya daun, terus sisa makanan atau pisang, sayur itu kan kita bisa jadikan sebagai pupuk organik. Terus dari pengertian dari kelompok 3, kenapa sampah tersebut tidak bisa didaur ulang? Ya, maksud kami di sini tidak dapat didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna, tetapi masih bisa diolah menjadi pupuk tersebut. Baik, terima kasih. Baik, dari kelompok 2. Lanjut ke kelompok berikutnya ya. Dalam proses pembuatan tas, kerajinan tangan berupa tas, apakah kalian mengalami hambatan dan bagaimana cara kalian menyelesaikan hambatan atau menangani hambatan tersebut? Ya, sebenarnya masih ada hambatan pasti ada. Dan kita mencoba mengkoordinasi, kita mencoba diskusi bagaimana kita bisa menyelesaikan hambatan tersebut. Contohnya kita bisa Google, gimana kalau ada barang yang bisa kita bisa ganti atau kita bisa cari di Google. Dari kelompok Ini kelompok tidak pernah tanya ya. Sudah paham, Pak. dan kesimpulannya, sampah dapat didaur ulang serta bisa menghasilkan benda yang berguna dan menarik bagi kita. Sekian dari kelompok 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Kelompok tiga. Maaf, dari kelompok 3 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini penampilan kelompok 3 sehingga membuat kelompok yang lain itu aktif bertanya. Sedikit payuan koreksi tadi dari pernyataan dari kelompok 3 bahwasanya limbah ataupun sampah yang berasal dari rumah tangga, misalnya seperti sisa sayur, sisa buah-buahan, itu bisa didaur ulang untuk menjadi pupuk organik. Ya, nah
Namun setelah diklarifikasi oleh kelompok 3, maksudnya itu tidak bisa dibentuk sebagai menjadi kerajinan dia, tapi bisa didaur ulang menjadi pupuk organik. Seperti itu maksudnya ya. Sehingga tadi ditanyakan juga oleh kelompok 3 dan kelompok 1, berarti memperhatikan sama-sama juga. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang juga yang perlu saya sampaikan untuk kelompok 3 itu, tadi kenapa kok memilih plastik yang akan didaur ulang? Nah, ternyata kelompok 3 menjawab bahwasanya plastik ini yang paling banyak ditemukan di lingkungan sekitarnya. Lingkungan rumah apa sekolah? Di mana-mana sih Pak. Di mana-mana. Oke, jadi kelompok 3 mengambil tema ini ya, karena banyak menemukan limbah dalam bentuk sampah atau sampah dalam bentuk plastik di lingkungan sekitar. Oke, terima kasih ya, sangat bagus. Berikutnya kelompok 4 terakhir. Ya. Nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Ya, bukan. Dan saya di sini sebagai moderator. Nama saya Mofriki dan di sebelah saya ada pemateri dan rekan-rekan yang lain. Baik. Jenis sampah dibagi menjadi dua: sampah organik, sampah anorganik. Contohnya, sisa sayur, buah yang busuk, daun kering di lingkungan pasar. Sampah anorganik, contohnya plastik, kardus, botol, kaca, kaleng, lingkungan sekolah. Pemanfaatan kembali bisa didaur ulang, tidak bisa didaur ulang. Plastik seperti sedotan bekas, kardus bekas tidak bisa didaur ulang. Botol kaca, kaleng, alat bahan gunting, lem, penggaris, pasar goreng, bahan kardus bekas, sedotan bekas, aksesoris sebagai biasa. Persiapan mencari sedotan bekas, kardus bekas, membeli perlengkapan seperti aksesoris untuk hiasan, lem, gunting, penggaris, dan rata. Waktu pelaksanaan Jumat tanggal 9 Desember 2022. Pelaksanaan memotong sedotan sesuai ukuran, memotong kardus, mengelem sedotan di kardus sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Sabtu 10 Desember 2022. Hari akhir kelompok kita menghasilkan produk tisu dari olahan sedotan dan kardus. Penggunaan dari produk kami sebagai wadah tisu. Waktu pelaksanaan Senin tanggal 12 Desember 2022. Kelompok kami ingin buka sesi tanya jawab. Ya. Kami ingin menyadar tidak semua sampah organik ditemukan di dalam pasar. Masih banyak sampah dari sisa rumah tangga, contohnya sampah sayur dan lain-lain. Diulangi mungkin Pak Ijal. Bisa diulangi? Tidak semua sampah organik ditemukan di dalam pasar. Masih banyak sampah dari sisa rumah tangga, contohnya sampah sayur dan lain-lain. Memang karena di pasar identik dengan sisa sayur, buah yang busuk dan daun kering.
bisa di daur ulang. itu maksudnya. Oke, coba dijelaskan kepada kelompok 2. Dilempar ke kelompok lain boleh? Kelompok lain ada yang bisa jawab? Sudah cukup. Oke, moderator dibantu. Kenapa kok kelompok 4 itu menyebutkan berarti bahwasanya kaleng itu tidak bisa di Ulang. coba dijelaskan lagi kaleng yang dimaksud kelompok 4 itu kaleng apa? Iya jelas. Kaleng yang dimaksud tadi itu kaleng yang seperti apa yang tidak bisa didaur ulang? Coba diperjelas. Kaleng apa? Apakah botol minuman? Kaleng kan banyak. Kaleng apa botol? Kaleng yang dimaksud itu yang mana? Silakan, kalau kamu sudah jawab boleh. Kalau Pak, silakan. Mas Rifki. Ya, Bapak, silakan. Oke. Ya, dijelaskan Mas Rifki, nggak apa-apa. Silakan. Kaleng yang dimaksud dari kelompok 4 itu kaleng yang seperti apa gitu ya? Nah, biar jelas, boleh ya, silakan. Ya, jawab nanti jelaskan. Silakan. Ini boleh. Baik, Ya, Mbak. saya akan jawab. Kaleng susu yang sudah dirusak, yang merusak. Kaleng susu yang sudah rusak dari kaleng ini ya. Ya. Seperti apa pendapatnya Mbak Fira kelompok? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Artinya kaleng susu ya. Kaleng susu yang sudah rusak. Kita ada juga kaleng susu yang tidak rusak. Karena kelompok kita ini masuk ke limbah plastik. Limbah plastik juga. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Sudah Pak. Oke, kalau sudah ada sekarang disimpulkan. Kesimpulan dari limbah. Ya, hasil dari diskusinya. Kesimpulan dari limbah, kita bisa mengurangi pencemaran lingkungan dan bisa mengolah limbah menjadi bahan tempat seperti tempat tisu, tempat pulpen. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya anak-anak sudah berani menampilkan rancangan proyeknya itu sudah bagus. Ya, sudah bagus. Nah, tadi sempat ditanyakan oleh kelompok 3 itu tentang kaleng. Kaleng seperti apa yang dimaksud kelompok 4 yang tidak bisa didaur Ulang. ternyata sudah dijelaskan kaleng susu yang sudah Rusak. memang semuanya kita harus memilah ya, dan itu tidak semuanya memang limbah itu bisa langsung didaur Ulang. proses pemilahan dulu. Oke, anak-anak, setelah diskusi hari ini ya kita tiba di terakhir yaitu penutup dan kesimpulan. Nah, dari hasil diskusi tadi, dari hasil analisis ya tentang limbah tadi, hari ini ayo kita simpulkan bersama tentang limbah. Yang pertama limbah dan karakteristiknya. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan, Fatim. Pak, jadi dari materi hari ini kami menyimpulkan bahwa sampah yang awalnya tidak berguna menjadi barang guna dengan cara didaur ulang, entah itu organik maupun anorganik, dan memiliki banyak manfaat. Akan tetapi tidak semua sampah anorganik bisa didaur ulang. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian. Fokus.
lihat di PowerPoint anak-anak, limbah dan karakteristiknya. Oke, yuk kita simpulkan hari ini. Tadi anak-anak sudah menganalisis, ya, sudah menganalisis di lingkungan sekitar tentang limbah, banyak sekali yang ditemukan. Nah, hari ini kita simpulkan limbah dan karakteristiknya. Yuk. Limbah itu apa? Ada yang bisa jawab? Oke. Limbah adalah barang yang telah dipakai dan menyisakan banyak permasalahan, contohnya deterjen. Yang diambil manfaatnya yaitu hanya deterjennya, lalu plastiknya kita buang sembarangan. Oke, bagus. Ya. Yang lain? Saya sampah, Pak. Sampah. Limbah itu sampah, Pak. Limbah itu sampah. Oke, ya. Pak. Silakan. Benda sisa yang tidak ditentukan lagi oleh manusia atau benda yang dibuang karena dianggap tidak berharga atau tidak dibutuhkan. Oke, bagus. Jadi tepatnya adalah sisa dari kegiatan manusia, baik dari proses industri maupun domestik. Apa itu domestik? Rumah tangga. Oke, yang berikutnya klasifikasi limbah. Jenis-jenis limbah ada apa saja? Nah? Organik dan anorganik. Oke, selain itu, selain organik dan anorganik itu ada limbah berdasarkan komponen penyusunnya. Selain itu, jenis limbah? Limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Limbah cair, limbah padat, Dan limbah gas. itu berdasarkan wujud atau karakteristiknya. Oke, yang lain? Selain itu, limbah apa lagi? Limbah industri, Nah, limbah pertanian, limbah Limbah. pertambangan. oke, itu berdasarkan apa? Sumbernya. Sumber. Oke, bagus. Jadi berdasarkan sumbernya ada limbah industri, limbah domestik, limbah pertanian, limbah perkantoran juga ada tadi yang disebutkan. Oke. Nah, yang ketiga nih, strategi dalam penanganan limbah. Apa yang dapat kita simpulkan hari ini? Mendaur ulang. Mendaur ulang menjadi Barang-barang yang sudah Oke, pakai. kan ada banyak ya strateginya. Bisa recycle, daur ulang, bisa replace, rating, reuse, reduce. Ada 5 R. Anak-anak pilih apa itu? Recycle, yaitu daur ulang. Oke, nah hari ini sudah kita simpulkan anak-anak. Nah, yang terakhir yaitu refleksi. Oke. Nah, hal menarik apa yang ditemukan dalam pembelajaran hari ini? Silakan diwakilkan, nggak apa-apa. Hal menarik yang anak temukan hari ini. Kita bisa tahu jenis-jenis limbah dan bagaimana cara mengolahnya. Oke, yang lain bagus, Dinda. Hal menarik yang ditemukan dalam pembelajaran hari ini apa yang menurut anak paling menarik, Pak? Kita bisa bertukar pendapat dengan kelompok lain. Oke, bagus. Kita bisa bertukar pendapat dengan kelompok lain. Oke, yang kedua, kesulitan apa yang ditemukan dalam pembelajaran hari ini? Adakah kesulitan yang ditemukan? Ada, Pak. Ada. Oke, apa itu? Silakan. Kita refleksi. Mencari solusi penanganan limbah kah? Atau menyusun jadwal kah? Atau bagaimana? Menyusun jadwal. Kenapa kok menyusun jadwal? Ya, kita kan belum tahu waktunya yang tepat bagaimana. Kita belum bisa mengisi waktu kurang gitu waktunya. Jadi efisiensi waktu. Oke, bagus. Selanjutnya yang ketiga, upaya apa yang akan dilakukan untuk menangani kesulitan itu? Kira-kira apa kira-kira untuk menangani kesulitan yang ditemukan tadi? Diskusi. Diskusi, Mencari terus referensi. mencari referensi. Oke. Selain itu, apa lagi? Selain diskusi, mencari referensi, bertanya kepada bapak ibu guru. Iya, bisa Pak. Boleh juga. Boleh, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada bapak Guru. Oke, yang keempat, hal yang perlu diperbaiki di pembelajaran berikutnya kira-kira apa? Nah, yuk, kritik dan sarannya nih. Cara berpresentasi. Gimana cara presentasi? Oh, cara presentasi yang baik. Jadi yang harus diperbaiki ya. Iya. Oke. Selain itu, Cara membedakan jenis-jenis sampah. cara membedakan jenis-jenis sampah. Yang sudah diurai maupun yang bisa diurai maupun yang tidak bisa diurai. Oke, jadi pemahaman ya
sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Artinya dimanapun anak-anak berada tetap selalu menjaga kebersihan. Jadilah pioner, jadilah koordinator untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan solusi dan upaya penanganannya. Anak-anak sudah tahu tadi klasifikasinya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, tinggal upaya penanganan solusinya dan aksi nyata yang diterapkan di dalam lingkungan sekitar, baik di sekolah maupun di rumah. Harapan Pak Iwan aksi nyata di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, di rumah ataupun di sekolah harus benar-benar terrealisasi dengan baik sehingga anak-anak menjadi pelopor utama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Paling tidak kita bergerak untuk keluarga kita. Paham anak-anak? Paham. Yang terakhir di sini untuk pertemuan minggu depan. Ya. Nah, pertemuan selanjutnya kita merealisasikan rancangan proyek. Jadi karena proyek itu dilaksanakan mulai besok, Pak Iwan harapkan di situ anak-anak melaporkan progresnya setiap hari di WA ya, di grup. Nanti akan saya tanya per masing-masing kelompok sampai di mana progres proyeknya ini. Ya, jadi bisa anak-anak juga membuat dokumentasi. Jadi membuat dokumentasi proses pembuatan sampai jadi minggu depan kita tampilkan bersama sehingga benar-benar sip. Ya. Jadi yang Pak Iwan butuhkan adalah mulai dari besok anak-anak sudah mulai proses, jadi mohon dilaporkan secara berkelanjutan ya, hari Jumat, Sabtu dan seterusnya sampai pertemuan minggu depannya dilaporkan dengan baik. Nah di situ kan ada yang terakhir mendokumentasikan pekerjaan proyek. Jadi anak-anak saling bantu siapa yang proses, siapa yang mengambil dokumen. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin itu dari Pak Iwan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat untuk menutup pembelajaran kita. Kita sebut hashtag kita ya. SMK Sako apa? Bisa. SMK Sako bisa. Yang terakhir yang kedua SMK Sako maju. Mandiri, amanah, jujur. Oke, ulangi. SMK Sako bisa. SMK
Assalamualaikum Vera. Waalaikumsalam, Pak. Di pada kesempatan ini Pak Iwan ingin melakukan monitoring terkait dengan progres proyek yang sudah kelompok 2 kerjakan. Nah, dalam hal ini diwakili oleh Vera karena yang lain nggak aktif ya, nggak nyambung dihubungi ya. Iya, Pak. Ya Pak, sampai di mana proses pembuatan daur ulangnya? Dari plastik kalau tidak salah. Ya, plastik. Iya, Pak, dari plastik. Ini sudah hampir selesai, tinggal tutupnya. Oh, ya. Itu dijadikan apa? Kenapa, Pak? Nanti hasil akhirnya seperti apa? Tempat sampah. Oh, tempat sampah. Iya. Baik. Dari proses yang sudah dilakukan itu ada hambatan kira-kira? Ada kesulitan apa? Ada, Pak. Ini untuk ngerancang, mengayam itu, Pak. Butuh ketelatenan, Pak, biar rapi. Kalau udah telaten itu udah rapi dah, Pak. Gampang copot juga lemnya gitu, Pak. Pakai lem apa biasanya? Lem bakar. Pakai lem bakar ya. Ya. Oke. Untuk teman-teman anggota kelompok yang lain seperti apa? Membantu tidak? Kan Vera sebagai ketua kelompok ya. Gimana? Membantu juga, Pak, tapi kita sistemnya bergantian. Soalnya kemarin sudah bersama. Oh, berarti hari ini gantian seperti itu ya? Ya, Pak. Nah, besok siapa yang bagian menyelesaikan finishing itu nanti siapa itu? Finishing mungkin bisa bersama, Pak.